Warning, video ini diisi dengan instrumen musik. Silakan skip video ini bila Anda merasa terganggu. Thank you. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Saya masih ada di Malaysia. Kemarin saya bilang bahwa saya itu langsung pulang. Ternyata ada kegiatan yang penting yang harus saya laksanakan di sini, jadinya saya gak jadi pulang. Kegiatan saya hari ini tuh cuman belajar karena selama 24 jam ini kosong. Saya baru sibuknya itu besok dan lusa. Jadi untuk sekarang saya pengen cari kafe. Sebelum kita melaksanakan banyak hal, kita sholat dulu. Tote bagnya masih yang sama, apa aja yang diisi, tuh sudah saya letakkan di sini. Biasanya pakai metode begini tuh biar gak ada yang ketinggalan, karena saya bisa ngecek mana aja yang bisa dibawa dan mana aja yang nggak bisa dibawa. Baru habis itu setelah ditumpuk begini, dimasukin ke tas. Tapi gak melulu begitu sih, kadang-kadang kalau udah keburu-buru tuh atau udah mager, masukin aja semuanya. Naik motor dulu buat ambil mobil di sana. Oh ya, sebelum saya sampai, ada satu faedah yang saya dapatkan dari Syekh. Jadi, suatu hari saya itu pernah ditanya bahwa ada dua riwayat yang menyatakan tempat terakhirnya Rasulullah SAW. Ada yang bilang bahwasanya Rasulullah itu keluar dari tempat yang biasanya. Ada yang bilang bahwasanya Rasulullah itu keluar dari bawah pusar Ibunda Aminah. Lalu mana yang benar? Sedangkan kedua-duanya ada riwayat. Yang satu riwayat dari Imam At-Tabrani, dan satu riwayat lagi itu dari Ibn Sa'd radhiyallahu anhuma. Lalu ketika kami bertanya perihal tersebut kepada Syekh Mustafa menjawab, pertama, harusnya kita tidak terlalu mendalam dan mendetail membahas hal tersebut, karena membahas hal seperti ini tidak menambah keimanan. Yang kedua, riwayat Ibn Sa'd itu lam yathbut anhu sallallahu alaihi wasallam, bukanlah sebuah riwayat yang bisa kita uji kebenarannya, yang bisa kita jadikan sebagai hujah untuk menentukan satu hukum. Sehingga riwayat Imam At-Tabrani lebih kita dahulukan, yang menyatakan bahwasannya Rasulullah SAW keluar dari al-mawdi' al-mu'tad, yaitu dari tempat yang biasanya. Saya tadi tuh belajar, tapi andai kata saya pulang, apa yang harus dilakuin di sana? Jadi gak ada. Saya belum keluar dari tempat ini, kecuali tadi pas asar saya keluar buat sholat. Udah gak bisa jamak karena saya di sini udah niat mukim lebih dari 4 hari. Jadi saya harus menyempurnakan sholat saya. Zuhurnya harus disempurnakan, asarnya harus disempurnakan pada waktunya. Udah gak bisa jamak dan gak bisa qashar. Bukannya ada yang bilang boleh, ya bilang boleh, tapi mazhab apa yang ada anut? Untuk tahu lebih lanjutnya, insya Allah beberapa hari lagi saya bakal post mata nakra episode syarat jamak takdim, syarat jamak takhir, syarat qashar. Itu akan kita bahas semua biiznillah.
lokasinya benar-benar kayak ada di tengah-tengah kampung Chinese gitu kayaknya. Jadi tadi yang datang ke sini tuh rata-rata Chinese semuanya. Melayunya nggak ada. Sekarang paket internet saya udah habis. Internet package please. Ke mall bentar karena ada yang harus dibeli. Nggak tahu ini mall apa namanya. Saya ngeliat mall langsung melipir aja, soalnya ada beberapa pakaian yang harus saya beli. Gak bawa tas, cuman bawa badan. Apa ini? Aduh, gak sengaja. Aduh, apa lagi? Gak sengaja beli ini. Aduh. Aduh, gak sengaja ke bawah. Aduh. Aduh, gak sengaja ngambil keranjang. Aduh, gak sengaja. Sorry. Akhirnya sudah pulang dan saya belinya gak banyak kok. Tuh cuman ini doang. Ih, pertama kali saya pakai piyama begini. Oh, kok bisa ya piyama itu jadi kayak pakaian tidur, padahal baju begini tuh baju main menurut saya karena terlalu bagus. Maksudnya tuh kayak saya selama di Madura di kampung nggak pernah tuh kalau tidur harus pakai baju-baju beginian. Tidur kita mah pakai kaos atau bahkan nggak pakai baju, tergantung situasi dan kondisi. Oke dah, ada satu sunnah yang saya pun sebenarnya jarang sekali melakukannya, yaitu sunnah witir. Sunnah witir adalah sebuah sunnah yang pahalanya itu gede banget. Bahkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah rahmatullah ta'ala alaih, hukum sholat witir itu wajib. Hukum sholat witir itu wajib dilakukan setiap malam. Dan ada satu konsep dalam agama kita, apabila dari 4 mazhab itu salah satunya mewajibkan, sedangkan salah satunya tidak mewajibkan, itu menunjukkan apabila dia posisinya tidak diwajibkan, seperti dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, hukum melaksanakan salat witir itu kan sunnah, sedangkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu kan hukumnya wajib. Itu menunjukkan bahwasannya salat sunnah witir itu sangat dianjurkan pakai banget, ngetnya. Cuman orang-orang kayak kita tuh males banget, ya kan? Makanya perlu orang-orang kayak kita ini untuk setidaknya lah menghidupi sunnah witir ini seminggu sekali, atau yang lebih baik kita laksanakan setiap malam. Dan ada juga salah satu pesan dari guru kami dulu, nah, setiap kamu mendengar satu sunnah apapun itu, usahakan kamu melakukannya minimal sekali seumur hidup. Jadi ketika teman-teman mungkin belum pernah witir sebelumnya, witir itu cukup 1 rakaat minimal. Maka coba setelah nonton video ini laksanakan sholat witir. Atau mungkin sebelumnya teman-teman belum pernah mendengar satu sunnah yang pernah dilakukan Rasulullah,
Terus kemudian kalian dengar, minimal lakukan sekali saja seumur hidup. Minimal ketika kalian ditanya, hah, pernah nggak kamu ngelaksanain ini? Kamu bisa jawab, ya pernah. Gitu teman-teman. Jadi yuk, saya gak bilang bahwa saya sudah sempurna, saya sudah melaksanakan semua sunnah. Enggak, kita tuh sama, saya dan kamu itu kita tuh sama-sama pemalas dalam ibadah. Tapi kita perlu upgrade dong. Setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Kita harus upgrade. Jangan sampai kita bilang, duh, saya merindukan masa-masa di mana saya pernah melaksanakan ibadah. Bah, itu sakit banget. Saya pernah ngerasain itu dan kayak, duh, sakit banget rasanya. Duh, kangen masa-masa saya rajin sholat duha. Duh, kangen masa-masa saya rajin sholat tahajud. Itu perasaan kangen yang seperti itu lebih berat daripada kangen kita ke cewek, bro. Momen-momen saat kita rindu dekat dengan Allah, itu emang ada yang lebih nikmat daripada merasa dekat dengan Allah? Ada. Kenikmatan melebihi merasa dekat dengan Allah? Gak ada, blas, gak ada. Nah, masa-masa itu kapan kita ambil lagi? Kapan kita lakukan kembali? Kapan kita kembali lagi ke masa itu? Ayo, mulai sekarang. By the way, pesan ini saya nyampein nggak cuma ke kalian, saya juga nyampein ini ke dia. Hah? Karena ini juga makin lama ibadahnya makin malas-malasan ini orang nih. Hei kamu, yuk mulai sekarang. Kamu jangan asal-asal cuma bisa nyeramahin orang doang. Kamu juga harus berkembang lebih baik lagi. Biidznillah ta'ala, kita sama-sama berkembang ibadahnya. Bismillah. Fighting! Tadi kan saya beli ini ya. Terus ini cuma kayak putih-putih gitu. Tapi entah kenapa saya ngeliat kertas putih begini kosongan tuh kayak nge-trigger saya buat harus diisi. Saya tuh sekarang ngantuk banget. Cuma udah lah, belajar aja yuk. Oke, sekarang udah jam 2. Saya belajar sekitar sejam setengah. Wallahu alam. Nggak tahu. Saya nggak ngitung tadi mulai belajar jam berapa. Tapi seperti ini sudah waktunya tidur. Tapi saya belum baca buku Madura seharian. Dan itu kayak bikin saya merasa bersalah karena saya sudah bikin target terhadap buku ini. Apa saya baca dulu? Baru tidur. Gak jadi. Saya mau tidur. Yuk. Thank you. Terima kasih sudah menemani. Assalamualaikum.